Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat akan menjawab pertanyaan dari saudara Aldi Nyawai dengan pertanyaan, bagaimana CSR jika ditinjau dari perspektif Islam? Jelaskan. CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 kali haji dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham dan dinar. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 kali tawaf di Baitullah. Baik, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siskawati akan menjawab pertanyaan dari saudara Ibnu Arabi dengan pertanyaan. Salah satu tujuan mendasar didirikannya perusahaan adalah untuk mencari keuntungan dan untuk melakukan CSR. Apakah tujuan tersebut dapat tercapai? Bukankah kenaikan biaya perusahaan mengurangi keuntungan? Di samping sebagai sebuah kewajiban moral, CSR menjadi kebutuhan bagi perusahaan demi kelangsungan usahanya atau sustainability. Untuk melaksanakan CSR, perusahaan memang perlu mengeluarkan sejumlah dana, namun dengan menjalankan hal tersebut, aktivitas penjualan perusahaan dapat berjalan lancar, sehingga mampu meningkatkan jumlah pendapatan. Sebagai contoh, kesadaran lingkungan masyarakat Eropa membuat black campaign atas produk crude palm oil atau minyak kelapa sawit yang diimpor dari Indonesia yang dinilai tidak ramah lingkungan menjadi perhatian utama di sana. Isu-isu seperti pembukaan lahan, halnya habitat satwa, hingga penyebab konflik sosial menjadi isi pokok dari kampanye tersebut. Kampanye ini intinya menyatakan bahwa proses produksi CPO di Indonesia tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan lingkungan sosial, atau dengan kata lain tidak menjalankan program CSR. Akibatnya, Uni Eropa mulai memperketat impor CPO atau minyak kelapa sawit beserta produk turunannya. Hal ini tentunya berdampak pada penurunannya volume penjualan CPO yang diproduksi oleh perusahaan di Indonesia. Mengingat Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar CPO Indonesia, hal ini tentunya menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih memperketat regulasi dan pengawasan mengenai kewajiban menjalankan CSR, terutama bagi perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam, serta bagi kalangan pengusaha untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas usahanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Ahmad Fauzan ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Ahyar Nasruddin. Apakah menurut Anda CSR mampu berperan dalam mengentaskan kemiskinan? Menurut saya, CSR mampu berperan dalam mengentaskan kemiskinan karena ada potensi besar untuk anggaran CSR dari perusahaan swasta dan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintahan mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Program CSR telah memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan sosial di Indonesia. Sejumlah industri telah menyalurkan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, dan pengembangan masyarakat di pedesaan. Ada banyak kegiatan CSR yang bisa dikembangkan
pada masa mendatang di daerah sumber daya alam sebagai contoh program pemberdayaan bagi masyarakat setempat dalam bentuk keuangan mikro, peningkatan fasilitas kesehatan, perumahan, air dan sanitas, serta pertanian dan kehutanan. Mungkin itu saya dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.